Mari kita mulai ibadah ini dengan mengambil waktu teduh pribadi kita saat teduh sejenak. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Mari segenap jemaat Tuhan kita naikkan pujian syukur kita, sembah kita kepada Tuhan, Allah Maha Kuasa. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose 1 ayatnya yang 12 sampai 19. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Inilah firman Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita telah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Amin. Kasih Allah yang begitu besar bagi saudara dan saya, sehingga Dia rela mati untuk boleh menebus setiap dosa kita. Mari kembali kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan kasih Allah. Kasih Allah amat besar,
Bapak Ibu Jemaat dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk boleh datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang, kita mau mengakui, kita mau menyesali setiap apa yang sudah kita lakukan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita pikirkan, mungkin tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan, Tuhan, ku mau pulang. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saudara-saudara, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Buka hati kita dengan jujur. Bawalah setiap dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Mari berdoa. Benar Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, yang acap kali mengecewakan hati-Mu Tuhan, yang acap kali kami membalikan diri kami, membelakangi Engkau ya Tuhan. Kini kami datang untuk kembali pulang ke hadirat-Mu Tuhan, ke dalam dekapan Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ketika anak-Mu yang tunggal rela berkorban di atas kayu salib bagi kami, kami boleh dibebaskan dari belenggu dosa itu, sehingga kami kuat mengambil komitmen untuk tetap berada di dalam naungan Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami, kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
petunjuk hidup baru pada hari ini dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Berita pengembalaan pada hari ini yang pertama, kebaktian doa minggu ini dalam format kobar ya. Dua kelompok yang bersama-sama akan mengikuti via WA atau via Zoom yang bagaimana disepakati oleh kelompok masing-masing. Ya, catatannya sebelum masuk ke dalam pertemuan kobar, harap mengikuti kebaktian doa di YouTube GKY Pangkal Pinang. Akan ada praise and worship dan juga doa syafaat yang setiap kelompok sebelum pembahasan di dalam kelompok mengikuti di sana ya. Jadi ingat-ingat. Yang kedua, perjamuan kudus hari Minggu depan. Minggu pertama live streaming mengikuti dari GKY Citra Garden. Kita mengikuti di tempat ini di dalam jam KU pertama, jam 8 WIB. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah agar bisa memberitahukan kepada pemimpin kobarnya masing-masing untuk mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus. Jadi baik anggota atau pemimpin kobar silahkan aktif meminta untuk keperluan perjamuan kudus ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk dijemput bola gitu ya. Jadi saling aktif. Selanjutnya, jemaat yang berulang tahun pada minggu ini tanggal 25 Pak Jun Kwet. Ya, tepuk tangan. Yang kedua Ibu Rina Triawan ya, yang hari ini tidak hadir. Kita bisa sama-sama mendoakan setiap harapan mereka. Ya, kita menyiapkan diri untuk memasuki mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian dalam peta Allah.
kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menyiapkan diri, mendengarkan sabda-Mu yang kudus pada hari ini. Engkau yang memberkati ya Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara di depan ini, maupun setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menaungi kami sehingga kami beroleh pengertian, dan kami didorong untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi pokok bahasan kita pada hari ini adalah pekerjaan baik Allah. Allah telah membuat peta di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. 2 minggu yang lalu kita telah belajar bersama mengenai visi Allah dalam konteks dunia ini, di mana hadirnya kerajaan Allah atau kerajaan sorga tidak hanya untuk orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk semua manusia, bahkan untuk pembaharuan seluruh alam ciptaannya. Manusia adalah makhluk yang istimewa, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika diberikan mandat untuk berkuasa atas alam ciptaannya, di sana kita menerima mandat darinya untuk menjadi rekan sekerjanya. Kita dipilihnya sebagai rekan sekerjanya dan mengepalai seluruh alam ini. Dan ketika manusia telah jatuh di dalam dosa, kita orang-orang percaya tetap bekerja sebagai rekan sekerja Allah dalam visi pembaharuan ciptaannya, karena Allah sendiri yang melayakkan kita yang boleh turun ke dalam dunia. Kendati pun keadaan kita yang telah rusak, Allah tidak serta-merta langsung menyingkirkan kita, tetapi Allah memperbaharui, mewujudkan kerajaan Allah tetap bersama-sama dengan ciptaannya yang rusak ini, yang diperbaharui akhirnya. Jadi kita boleh menjalankan fungsi kembali menjadi rekan sekerjanya, menyiarkan berita kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dijanjikan prosesnya sudah mulai pada masa PL yang bisa kita kenal dari sana. Kemudian secara progresif terlihat melalui penggenapan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Di tengah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke tengah dunia ini. Bukannya kerajaan Allah tanpa kita menjadi kurang jelas, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi Allah di dalam rencananya tidak mengubah rancangannya juga, yaitu kita sebagai rekan sekerja Allah. Ini ya, dalam proses menuju kesempurnaan kegenapan janjinya, orang-orang percaya dipakai Allah untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Ya, kalau di Kobar kemarin memperhatikan ya, pertanyaan yang ke berapa? 2 atau 3 gitu ya. Apa pentingnya kita di hadapan Allah gitu ya? Yaitu untuk mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah dunia, sehingga kita menjadi rekan sekerjanya itu mewujudkan, memenuhi visi misinya, dan kepenuhan itu lebih jelas lagi dan lebih menjadi penuh gitu ya, karena Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya. Sehingga yang terjadi adalah pemulihan relasi yang seutuhnya antara pencipta dan ciptaannya dalam ciptaan baru, new creation. Inilah yang kita kenal sebagai pekerjaan baik Allah. Ya, kita mengingat kembali ya, tidak jemu-jemunya ayat ini berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam firman Tuhan melalui perkataan Paulus, Allah mau menunjukkan adanya satu partnership antara manusia dengan Allah, terutama orang-orang percaya. Ketika dia telah menggenapi di dalam firman-Nya Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang percaya pun diberikan mandat, diberikan kepercayaan, diberikan tugas untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia melibatkan orang-orang yang percaya untuk berpartisipasi aktif memperkenalkan Injil Kristus Yesus. Namun pertama-tama kita harus memahami
bahwa keterlibatan kita dalam kerjanya Allah ini, Bapak Ibu Saudara, sama sekali bukanlah sebuah kerja kita untuk mendapatkan keselamatan. Bukan kerja kita untuk mendapatkan keselamatan, akan tetapi kita bekerja kepada Allah, bekerja untuk pekerjaan baik Allah ini menjadi satu respons kita menerima anugerah. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kita bisa mengingat kalau kita dipilih, dilayakkan bekerja untuk Allah, bukan karena kita yang mau meraih keselamatan itu. Kita nggak perlu capek-capek lagi seperti pandangan orang-orang di agama sebelah gitu ya, yang mencari pahala, yang mencari kebaikan itu untuk masuk surga. Tetapi kita adalah orang-orang yang anugerahi terlebih dahulu, lalu kita memberikan satu respons. Maka boleh dikatakan ya, bukan hasil kerja atau usaha kita, tetapi karena anugerah. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah diperuntukkan bagi pekerjaan baik Allah. Jadi inilah keterhubungannya. Bukan karena kerja, tetapi untuk pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Pekerjaan baik Allah di tengah-tengah dunia. Kita yang telah jatuh di dalam dosa, barulah kita dilayakkan kembali ketika Tuhan Yesus memberikan anugerah itu, anugerah keselamatan. Inilah relasi dengan keselamatan kita. Kita melihat pekerjaan baik Allah yang kita terlibat di dalamnya, berelasi dengan keselamatan yang telah kita dapatkan. Jadi Efesus 2 ayat 10 Bapak Ibu mau menunjukkan bahwa tujuan ciptaan baru yaitu berpartisipasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Allah. Maka tidak heran kalau Paulus juga berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu, di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Ya, mari kita bacakan secara bergantian ya. Yang laki-laki ayat yang genap, yang perempuan ayat yang ganjil. Mulai dari ayat 12, laki-laki 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang perempuan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu menjadi baik dan tiada ternoda, sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bebas hatinya dan tidak disesatkan satu. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi selain itu aku dicurahkan pada korban dan ibadah imanku. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Ya, dikatakan tetap mengerjakan keselamatan. Panggilan Allah untuk kerja buat Tuhan dalam pekerjaan baik itu nyata bagi setiap orang percaya, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Baiklah kita mengerjakan keselamatan dengan ketaatan yang takut dan gentar. Hormat kepada Allah, kita obey. Paulus mengajak jemaat di Filipi, dan kita harus menyadari ya, pekerjaan keselamatan ini adalah pekerjaan dari Allah sendiri oleh karena anugerah ya. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan imanmu dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian ya. Ketika Paulus menyebutkan ini jugalah yang menjadi cermin setiap kita orang-orang yang telah percaya ya, melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Ingat Bapak Ibu, kita semua punya status adalah anak-anak Allah
yang seharusnya tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, tidak beraib dan tidak bernoda. Inilah salah satu ciri yang terlihat dalam kehidupan seorang Kristen, sehingga terang kita bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, berbeda dengan kegelapan. Berbeda dengan kegelapan. Dahulu boleh ketika kita jatuh di dalam dosa disebutkan kita telah jatuh dalam gelap. Tetapi ketika kita boleh trust in Jesus, percaya di dalam Tuhan Yesus, kita memancarkan terang itu kembali, menyatakan identitas kita, siapa diri kita sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah ciri khas orang Kristen pengikut Kristus yang harus tampil berbeda dengan dunia ini, memancarkan sinar kemuliaannya, baik itu kasih, baik itu kebaikan, baik itu kebenaran, keadilan, dan seterusnya. Semua atribut-atribut Allah, karena kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tentu saja memang ada tantangan, dan kita masih manusia yang tidak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada yang miss-missnya gitu sedikit. Akan tetapi kita mengingat kembali identitas kita. Ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipercayakan melakukan pekerjaan baik Allah. Di dalam rancangan keselamatan yang maha agung inilah, Bapak Ibu Saudara, Allah menggandeng manusia yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk berjalan bersama-sama, yaitu menghidupi, kalau dikatakan di ayat Efesus 2 ayat 10, terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya di sini, terjemahan baru, itu dikatakan kata hidup, tapi dalam bahasa Yunaninya adalah berjalan. Jadi berjalan di dalam pekerjaan baiknya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini kita kembali ke ayat Efesus 2 ayat 10, mengatakan rancangan ini bukan baru dibuat. Jadi bukan hanya efek ya. Jadi bukan sebuah efek satu keselamatan, tapi dari dulunya Allah itu sudah merancangkan sebelumnya, telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Akan tetapi kita yang menjadi rusak karena dosa, kita perlu diperbaharui oleh tebusan dari Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mengingat pertama identitas kita. Identitas kita adalah anak-anak terang yang seharusnya memancarkan terang kepada dunia yang bengkok ini. Ya. Lalu kita melihat yang kedua, ketika gereja terbentuk, ini lebih jelas lagi. Ya. Allah berbuat baik dan kita menjadi juga duta kebaikan Allah itu, kasih Allah itu, dan ada di dalam gereja ketika gereja terbentuk. Pekerjaan baik untuk misi Allah inilah yang dipercayakan Yesus kepada rasul-rasul. Kepada selanjutnya adalah gereja sebagai sarana yang dikehendakinya. Gereja melakukan pekerjaan baik Allah, merupakan aktualisasi atau perwujudan yang nyata, bisa dilihat dengan jelas gitu ya Bapak Ibu, dari perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya mereka bisa kenal Tuhan Yesus melalui gereja dan melalui setiap kita, tubuh Kristus itu. Jadi apa yang kita tampilkan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, adalah perkenalan mereka kepada Allah yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi saksi akan pribadi Tuhan Yesus melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita ucapkan, melalui kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu ya berpikir, kalau pekerjaan baik, melakukan pekerjaan yang baik, kebaikan gitu ya, itu mah gampang kan. Semua orang, semua manusia, terlepas dia Kristen, terlepas dia agama yang lain, itu bisa dong melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Jadi ya sama dong dengan orang-orang pada umumnya. Melakukan kebaikan itu sama dengan umumnya.
Tetapi kita perlu melihat kembali, ketika kita adalah orang-orang yang dikasihi Bapak Ibu Saudara, kita memiliki dan percaya kepada Allah yang kasih itu. Jadi yang membedakan pekerjaan baik kita dengan pekerjaan baik atau kebaikan orang-orang lain adalah kasih Allah. Allah yang kasih. Keduanya ini merupakan dasar orang percaya melakukan pekerjaan baik Allah, mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah dunia. Jadi lihat ya, ada yang berbeda nih ya, ada yang berbeda. Waduh, tapi gawatnya ya perbedaan ini kan masih di dalam pikiran kita gitu ya, belum terbagikan gitu ya bagi orang-orang lain, masih dalam pikiran kita ya, masih di dalam pikiran kita, dalam pengajaran kita di gereja gitu ya. Kita tahu kita melakukan segala sesuatu adalah dasarnya kasih. Mengabarkan Injil adalah dasarnya kasih. Karena kita rindu orang-orang juga mendapatkan kasih Allah dan bersama-sama boleh diselamatkan ketika mereka percaya, menyadari keberdosaan mereka. Jadi orang-orang Kristen mendasari ini adalah mendasari pekerjaan baik melalui kasih ya. Tadi belum terlihat, tapi jangan lupa kita sebagai gereja, sebagai orang-orang pilihan, kita mempunyai beberapa ciri khas ya, yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan oleh orang-orang dunia ini, sehingga mereka itu tidak mengidentifikasi kita sama, tidak menilai kita sama dengan pemikiran-pemikiran dunia, orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Allah merealisasikan, mewujud nyatakan di dalam kita melalui ajaran yang kita terima, apa yang kita percayai, yaitu ajaran kasih. Tetapi ketika orang-orang belum mengenal jelas itu, kita menunjukkannya pemikiran dan sikap seperti yang Tuhan inginkan. Kita itu benar-benar berbeda melalui dari hati, pembaharuan hati kita. Pembaharuan hati kita. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang, Paulus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam melakukan pekerjaan baik Allah, kita bukan memakai kekuatan kita sendiri. Segala pengertian kita bersandar pada pengertian kita, tetapi mengandalkan Allah. Inilah yang berbeda ya. Resepnya adalah kasih dan pemikiran dan sikap seperti yang Tuhan inginkan, yaitu pemikiran Kristus dan kasih Kristus. Dan tujuan gereja Kristen, umat Kristen adalah memberikan, mewujudkan kehidupan kerajaan Allah di tengah dunia. Menjadi berkat buat dunia itu nyata ketika kita, yang kedua, memperlihatkan kita ini adalah anak-anak Allah yang menghasilkan buah roh. Buah roh ini adalah buah ketaatan kita akan firman Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita melaksanakan pekerjaan baik yang benar-benar teraplikasi dalam kehidupan kita. Jadi bukan sekedar teori atau suatu kepercayaan Bapak Ibu Saudara, tetapi bisa dilihat, dinikmati hasilnya oleh orang-orang yang lain di sekitar kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita membukanya bersama-sama. Nah, saya tidak menyantumkan di sini, jadi kita buka sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan baik Allah di dalam dunia ini, menyatakan kebaikan Allah itu, supaya kita juga rindu orang-orang bisa percaya kepada Allah kita. Kita menghasilkan buah-buah ini yang bisa dinikmati hasilnya oleh orang-orang. Melaluinya, melalui buah roh ini dan melalui kita, Yesus Kristus yang ada di dalam kita dapat dikenal dan dimuliakan oleh orang lain. Jadi kalau mengaku sebagai pengikut Kristus, mengaku kalau saya adalah anak-anak Allah, tidak ada lagi yang dikatakan di ayat-ayat yang sebelumnya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, kepentingan diri sendiri, roh pemecah yang maunya memecah belah gitu ya, perselisihan, iri hati dan sebagainya. Apa yang bertentangan dengan ciri-ciri orang-orang yang percaya, apa yang bertentangan, yang serupa dengan Kristus, itu tentunya seharusnya tidak ada lagi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Identifikasi diri kita, kalau itu masih terus-menerus ada, dan bahkan kita nikmati, kita pelihara, disangkarin gitu ya, kayak burung gitu ya, burung peliharaan kesayangan, seharusnya tidak ada lagi dan harus dibuang jauh-jauh. Kalau masih ada, benarkah saya sudah menjadi anak-anak Allah yang sudah memancarkan kemuliaan Kristus? Atau kita mempermalukan Tuhan Yesus Kristus? Umpama produk dari seorang produsen ya, yang dikenal. Ada produk itu kan dibuat oleh seseorang atau satu perusahaan gitu ya. Itu mempunyai ciri-ciri tertentu, ciri khas tertentu. Ambil contoh ya, misalnya produk elektronik yang lambangnya apa? Apel separoh itu? Apple ya. Apel digigit ini. Apple. Ya, kalau pengen beli iPhone yang asli gitu ya, pasti kita cari yang pertama-tama yang lambangnya itu lah ya. Apelnya separoh gitu ya. Kalau apelnya utuh udah pasti bukan apple gitu ya. Lalu apalagi ciri khas yang ada di dalam satu produk ini? Apalagi yang punya handphone Apple ada ya di belakang ya gitu ya. Jadi ada fitur-fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh produk elektronik yang lain. Contohnya ketika kita beli nih, wah, kalau produk ini yang dari tadi saya sebutkan ini performanya cepat gitu ya, beda dengan yang lain gitu ya. Atau kalau kita terima nih barang yang baru, aplikasinya itu nggak rame, nggak banyak kayak Android lain kebanyakan gitu ya. Itu yang saya googling ya, ciri-ciri satu produk Apple ini, iPhone gitu ya. Jadi aplikasi bawaannya nggak banyak. Inilah iPhone, itu bisa kita sebut iPhone. Kalau nggak begitu berarti beda tuh. Atau di cross check juga di dalam sistem OS-nya dan segala macam gitu ya. Atau produk makanan misalnya ya. Kalau kita beli ayam yang ada gambar bapak-bapak kacamataan itu ya, itu ayam apa? Ya kita tahu ya. Itu Kentucky gitu ya, bukan McD gitu ya. Jadi kita tahu ciri khas dari satu produk. Begitulah juga ketika kita mengumpamakan hal itu, kita juga adalah ciptaan dari Allah dan dikatakan anak-anak Allah. Dari ciri-ciri yang kita pancarkan dalam kehidupan kita, seharusnya orang tuh tahu, wah ini nih orang Kristen, ini pengikut Kristus. Bukan malah bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, wah benar gak ya si Jonathan itu pengikut Kristus? Kok kelakuannya suka gosip,
suka iri hati, cepat marah, orangnya dengki, dendaman. Jadi saya males deh, saya juga ragu sama dia. Apakah dia ini orang Kristen atau bukan? Berbeda sama sekali dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin mereka pernah mendengar cerita di dalam Alkitab tentang kasih Allah atau kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang tuh mengidentifikasi kita sebagaimana identitas kita seharusnya, bukan malah meragukan, mempertanyakan. Jadi inilah yang harus kita perhatikan. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anaknya yang memiliki DNA-nya Kristus. Kalau perumpamaan bilang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, inilah kita seharusnya. Ciri-ciri yang kita pancarkan, apa yang kita bagikan, yaitu tidak jauh dari apa yang Tuhan Yesus bagikan sebelumnya kepada kita. Sudah selayaknya kita menjadi serupa dengan Dia, bukan berbeda dengan Dia. Mari kita bacakan bersama Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Apakah Kristus bisa diidentifikasi dalam diri kita? Apakah Kristus bisa dikenal baik sama orang-orang melalui diri kita? Sudahkah Kristus dimuliakan melalui hidup kita? Sudahkah Kristus dimuliakan melalui hidup kita? Baiklah, 3 pertanyaan ini menjadi refleksi kita semua untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika Engkau memilih kami, menyempurnakan kami kembali, membawa kami kembali ya Tuhan, untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam visi keselamatan yang Engkau berikan. Kami boleh menunjukkan kerajaan Allah melalui anugerah dari Tuhan Yesus, melalui kekuatan dari Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan mendampingi kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami masih saja serupa dengan dunia ini. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk kami boleh kembali mempresentasikan siapa diri Allah yang kami percayai, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan melalui kami, kemuliaan-Mu boleh disaksikan dan terpancar ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, inilah tekad kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita responi firman yang telah kita dengar, dan sambil kita juga menyerahkan persembahan kita atau kita persiapkan persembahan kita untuk kita masukkan dalam kantong nanti. Mari kita nyanyikan Nun Jauh di Sana Belak Dosa. Siapa rela kita tak
Mari saudara kita berdoa untuk persembahan yang akan atau setelah kita bawa, dan sekaligus kita juga berdoa saudara, sekali lagi kita berdoa untuk COVID saudara ya. Kondisi ini makin memprihatinkan khususnya di Jakarta dan kota-kota di Jawa saudara. Sekarang rumah sakit sudah mulai kewalahan, bahkan viral ya, beredar video tempat parkir sudah dijadikan tempat perawatan begitu ya. Ini di Bekasi karena rumah sakit penuh saudara. Mari kita doakan juga untuk kota kita, karena kemungkinan juga setelah beberapa minggu itu juga akan sampai di Pangkal Pinang saudara. Ya, kita doakan supaya Tuhan campur tangan, jangan lagi semakin meningkat begitu ya. Sampai saat ini sudah di atas 20.000 angka setiap hari. Jakarta sendiri kemarin sudah sampai 9.000. Sebelumnya itu 8.000 sehari sebelumnya. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau berkati kami sehingga kami juga dapat membawa persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang kudus dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan, saat ini juga kami mengingat akan kondisi COVID yang masih belum menurun ya Tuhan, bahkan semakin meningkat. Setiap hari ada tambahan-tambahan dan sekarang rumah sakit sudah kewalahan untuk menerima pasien baru, sehingga setiap hari juga semakin banyak orang yang meninggal karena tidak tertangani. Bahkan ambulans juga tidak dapat membawa orang yang sakit, sehingga orang ini pun harus meninggal karena tidak ditolong. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan Tuhan. Kiranya penyakit ini tidak semakin meningkat dan sehingga rumah sakit juga masih dapat menolong dan tidak semakin banyak orang yang meninggal karenanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kondisi ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita nyanyikan doksologi, pemulihan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Saudara, kiranya kita senantiasa mengingat bahwa kita adalah anak-anak Allah, umat kerajaan Allah yang seharusnya memancarkan kemuliaan Allah. Seharusnya kita mempunyai ciri, seharusnya kita mempunyai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang kudus. Biarlah kehidupan kita boleh terus memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dan juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpahi hidup kita dengan berkat, hikmat dan kekuatan. Allah Tritunggal senantiasa memberikan kita sukacita dan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, jangan saat teduh dulu, ada hal yang mau saya sampaikan. Saudara, kobar kita bersyukur, kobar yang pertama itu cukup aktif saudara ya, bukan cukup, sangat aktif begitu ya, sehingga sebagian besar bisa mengikutinya. Hanya beberapa orang saja yang memang dengan sengaja tidak mau ikut saudara ya. Saudara, saya tidak akan paksa-paksa orang untuk mengikuti. Jadi silakan, mau ikut baik sekali, kalau tidak mau ikut juga saya tidak akan dorong-dorong begitu ya. Bukan berarti saya tidak mau saudara mengikuti kobar ya. Saya sangat rindu saudara bisa mengikutinya. Saya berterima kasih bahwa hanya sedikit sekali saudara ya,
cuma beberapa orang saja yang tidak mau ikut, tetapi sebagian besar saudara mengikutinya dengan antusias. Padahal ada keterbatasan dengan perangkat begitu ya. Saya berharap keterbatasan ini dapat lebih baik untuk lain kali, saudara. Nah, saudara, khobar yang akan datang itu justru lebih penting lagi, karena justru kita mau berbicara tentang manusia. Manusia adalah bagian yang paling penting dari kerajaan Allah begitu ya. Tentu setelah Allah sendiri ya. Nah, saudara, sebelum kita lanjut kepada pembahasan mengenai kerajaan Allah, kali ini kita akan membahas tentang manusia, saudara ya. Jadi saudara, karena ini penting, saya harapkan saudara bisa membaca lebih dulu ya sebelum mengikutinya, supaya saudara betul-betul tahu apa yang mau dibahas gitu ya. Jadi saudara silakan nanti setelah selesai saat teduh, silakan saudara mengambil itu, dan jangan lupa ambil hosti dan anggur perjamuan. Baik, silakan saat teduh. Tuhan memberkati kita semua.